Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya, semuanya. Terima kasih kepada semuanya yang telah menyempatkan untuk menonton video ini ya. Pada kali ini saya akan membuat video dengan tema kenaikan PPN 12%. Nah, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Anu Sodik. Saya mahasiswa Universitas Pelita Bangsa dengan prodi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dengan nomor induk mahasiswa yaitu 1121111561. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 7 ya, pada mata kuliah berpikir kritis, yaitu dosen pengampunya yaitu Bapak Halifi Hasizan SIM. Nah, saya akan membahas mengenai PPN ya. Ada 3 topik di sini. Topik yang pertama adalah kenaikan PPN 12%. Nah, yang kedua itu ada diskon listrik sebesar 50%. Nah, yang ketiga ini ada bantuan beras ya 10 kg bagi masyarakat yang kurang mampu. Nah, di sini kita akan perkenalkan dulu. Apa itu perkenalan dulu tentang PPN? PPN itu yaitu pajak pertambahan nilai yang dikenakan untuk barang atau jasa ya. Jadi kalau misalkan customer melakukan transaksi ya, akan dikenakan pajak pertambahan nilai ya. Dulu waktu tahun 2023 ya, sebelumnya itu PPN sekitar 11%. Nah, untuk saat ini mulai berlaku kemarin pada tanggal 1 Januari ya 2025. Nah, masyarakat pasti bertanya-tanya kenapa dinaikkan, kenapa harus dinaikkan jadi 12% gitu. Nah, apa dampaknya? Nah, terus nanti masyarakat semakin terhimpit, semakin ekonominya semakin sulit gitu. Apalagi dengan persaingan ekonomi yang sangat ketat sekali sekarang ya. Nah sekarang kita akan menjelaskan mengenai dasar dari PPN itu sendiri ya. PPN itu telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 ya, tentang pajak pertambahan nilai. Untuk tambahan nilai itu untuk barang maupun jasa, untuk penjualan barang mewah, nah
seperti yang dikatakan tadi ya, yang tadinya PPN itu dari 11%, nah yang sekarang itu naik jadi 12%. Nah, ternyata pada tahun 2002, sebelum tahun 2022 itu PPN itu sekitar 10%. Nah, ternyata PPN itu telah berlaku selama bertahun-tahun ya, sebelum tahun 2022. Nah, semakin bertambahnya persaingan ya, semakin banyak, semakin ketat persaingannya, semakin ke depan pada tahun 2022 pada bulan April itu naik ya menjadi 11% ya. Nah, kemungkinan ya pada tahun 2020 itu kemungkinan emang udah ada rencana buat kenaikan PPN gitu ya. Nah, ini pada tahun 2023 pada tahun 2025 itu baru kemarin banget ya dinaikin dari tanggal 1 Januari 2025. Nah, mengapa perlu gitu PPN dinaikkan gitu? Mengapa sih gitu? Pasti masyarakat bertanya-tanya gitu. Nah, alasan negara ya untuk menaikkan PPN itu satu, yaitu meningkatkan pendapatan negara. Nah, ingat dulu pas zaman COVID, negara itu lagi diserang ya, maksudnya lagi kacau-kacaunya di dunia di berbagai bidang gitu, darurat nasional gitu. Nah, pada kesempatan ini kemungkinan negara itu ingin mendapatkan penghasilan yang lebih melalui pendapatan pajak ini, kenaikan 12% ini gitu loh. Nah, pendapatan terbesar negara itu merupakan dari pendapatan masyarakat. Itu salah satunya pajak ya, pajak. Nah, diperoleh itu dari transaksi ya atau pembelian barang gitu. Nah, tujuan pemerintah juga untuk mengurangi defisit anggaran nih, salah satunya dengan meningkatkan pendapatan pajak melalui PPN. Pemerintah dapat menyeimbangkan anggaran negara dan mendanai infrastruktur atau keperluan sosial. Nah, tujuan negara juga untuk penyesuaian standar internasional. Nah, tarif PPN di Indonesia menurut data masih tergolong moderat ya, masih sedang dibandingkan negara lain ya seperti Filipina yaitu sekitar 12%, Vietnam itu 10%, atau negara-negara ini Eropa ya sekitar rata-rata sekitar 20%. Nah, sebagai masyarakat Indonesia pasti merasa terganggu, maksudnya heboh gitu loh, apalagi dengan dampak yang sangat luar biasa ya, apalagi ya sebelum kenaikan PPN aja ya dunia perdagangan pun emang sudah ada goyah gitu loh.
mau di bidang apapun ya emang lagi pada kurang gitu ya. Sebenarnya ya dampaknya itu untuk pelaku ekonomi untuk pelaku usaha gitu ya. Nah menurut saya itu yang paling tergencet itu ya, tertekan itu pelaku usaha di bidang makanan gitu menurut saya gitu. Di bidang makanan itu menurut saya itu emang menurut apa namanya, saya perhatikan itu emang ada berkurang gitu. Omset bisa turun sekitar 50% lah. Di sini tuh dampak kenaikan PPN itu bukan hanya untuk para pelaku usaha. Nah, di sini tuh untuk konsumen, pemerintah pun ada dampaknya gitu. Dan dari dampak itu kemungkinan ya pasti ada dampak negatif dan dampak positifnya. Untuk dampak kenaikan PPN bagi masyarakat yaitu apa namanya, dampaknya itu harganya meningkat, terus dampak negatifnya ya daya beli masyarakatnya berkurang. Dan sekarang apa-apa naik, barang naik kena pajak 12%. Konsumen misalkan mau beli barang-barang gitu ya pasti berpikir, udah pikir-pikir dulu, mau beli ini, oh ini belum perlu, mending beli yang lain gitu ya. Ujung-ujungnya dampaknya ya ke pelaku usaha, pelaku UMKM ya seperti makanan gitu. Nah misalkan konsumen itu mempunyai kebutuhan A misalkan, nah yang B misalkan makanan gitu, mau beli yang B makanan, pasti pikir-pikir dulu gitu ya, kalau misalkan yang A belum terpenuhi gitu. Nah misalkan aduh yang A belum belum terpenuhi, pengen beli jajan yang B itu ntar dulu dah. Nah otomatis pelaku usaha itu terkena dampaknya juga ke konsumen. Nah itu salah satunya daya beli masyarakatnya berkurang gitu. Nah untuk negara sendiri dampaknya ya bagus, tapi untuk masyarakat, konsumen, nah untuk para produsen atau para pelaku usaha mungkin sangat tertekan gitu. Nah untuk negara sendiri itu mempunyai dampak yang positif, yaitu pendapatan negara ya semakin meningkat ya, yang dapat digunakan untuk kepentingan sosial. Nah kalau misalkan buat pemerintah, maksudnya misalkan penggunaan penarikan tarif PPN itu pendapatannya buat masyarakat itu sangat mendukung. Tapi dalam prakteknya misalkan buat kepentingan kepentingan yang lain, bukan untuk kepentingan sosial, itu sangat disayangkan gitu. Nah untuk yang belum tahu nih ya, caranya ilustrasi kenaikan tarif PPN itu bagaimana nih, ada contohnya nih. Misalkan barang harganya 100.000 ya sebelum kena PPN. Nah misalkan tarif PPN-nya itu 11%. Nah
harga awalnya 100.000, nah, ditambah 11%, maka harga 100.000 itu dikali 11%. Nah, 11%-nya itu dari 100.000 itu sekitar 11.000. Nah, jadi total transaksi masyarakat itu bertambah menjadi 111.000, atau menambah menjadi dari 100.000 menjadi 111.000. Nah, jika dikenakan tarif PPN 12%, dalam prakteknya ini misalkan pembelian transaksi sebesar sebesar 100.000 ya, dikenakan dengan PPN 12%. Jadi tinggal dikalikan saja 12% dari 100.000 dikali 100.000 berapa gitu. Berarti 100.000 ditambah dengan 12.000, jadi 112.000 nih. Dan mungkin perbedaan dari 1.000 saja ya, mungkin bagi pemerintah itu hal kecil ya, tapi untuk masyarakat menengah bagaimana? Untuk masyarakat menengah mungkin walaupun 1.000, tapi kalau dikali berkali-kali, 1.000 dikali 10 aja udah 10.000, apalagi dikali 100 kali transaksi, misalkan dihitung dalam sebulan atau dalam seminggu gitu, udah beratus-ratus ribu gitu kan, sayang gitu. Nah, selanjutnya ini ada kemungkinan untuk masyarakat ya ada pro kontra juga sih ya. Menurut saya sih, saya sebagai mahasiswa ya ada setuju ada nggak setujunya gitu ya. Menurut saya sih kalau untuk PPN, menurut saya jangan dinaikkan 12% langsung gitu, ada bertahap. Misal jadi 11% itu menjadi 11,5 atau 11, berapa gitu ya. Tapi itu tadi, walaupun kenaikan 11.000 rupiah itu ya, walaupun bedanya 1.000 rupiah pun akan berpengaruh tadi. Misalkan tahun kemarin beli barang A 1 juta gitu, nah sekarang kok naik gitu, pajaknya tambah 12% misalkan, naik jadi 1.200.000 gitu misalkan. Yang tadinya 1 juta doang ya, sekarang kok naik jadi segitu, jadi 1.200.000 kan, sayang gitu. Misalkan jangan gede-gede deh, 2.000 atau 1.000 gitu dikali dengan 50 misalkan, kan udah ketahuan. 100.000 dikali dengan 30 hari udah 3 juta misalkan, lumayan buat nampung gitu, buat tabungan gitu. Nah, terkait tadi ini PPN udah selesai, ini paling kita lanjut untuk topik yang kedua. Itu ada topik diskon listrik 50% ya. Nah, diskon listrik itu diberikan kepada masyarakat yang berhak menerima diskon listrik ya, sebesar 50%. Nah, siapa saja sih yang berhak menerima bantuan listrik tersebut? Nah, diskon listrik 50% diberikan kepada yang pertama itu untuk masyarakat umum seperti rumah tangga. Nah yang bagaimana? Nah, masyarakat yang memakai listrik dengan daya 450 sama yang 900
VA ya, batasnya dayanya gitu 900. Atau nih yang pelanggan subsidi yang misalkan listriknya dengan daya 1300 kemungkinan tidak dapat gitu. Nah, kriterianya untuk mendapatkan listrik itu satu udah terdaftar di DTKS, nah yang dikelola oleh Kementerian Sosial. Nah kebanyakan sih yang dapat bantuan sosial, bantuan listrik 50% itu ya dari kalangan yang menengah bawah gitu, atau masyarakat yang kurang mampu gitu. Nah, mengapa diberikan ke masyarakat yang sosial ya? Nah, ini berpengaruh ya, alasannya itu karena kebutuhan masyarakat itu kan emang semakin meningkat gitu, apalagi harga-harga semakin naik gitu, ditambah dengan tadi ya berkaitan dengan PPN ya. PPN-nya itu sekitar 12% misalkan ya. Nah, dengan program ini bisa meringankan beban masyarakat ya, rumah tangga misalkan gitu. Yang tadinya bisa beli listriknya seminggu sekali 50.000, nah sekarang bisa terbantu karena ada diskon, jadinya bisa meringankan sebulan 2 kali gitu, jadinya yang 2 minggu udah 100.000, jadi totalnya 200.000 gitu. Nah yang paling berdampak itu ini yang menerima bantuan itu salah satunya ya tadi usaha mikro, kecil, menengah atau UMKM. Nah, ada kriterianya ternyata di sini tuh, ada pelanggan listrik dengan daya tertentu, biasanya dari listrik 900 VA sampai 2200 VA. Nah, tapi harus terdaftar di program bantuan pemerintah gitu. Ya, hal ini sih untuk mendukung ya, untuk masyarakat, untuk UMKM itu mendukung untuk keberlangsungan operasionalnya gitu. Nah, ya salah satunya tadi pengaruh kenaikan PPN, bisa jadi karena kenaikan PPN menambah nilai bahan baku gitu. Misalkan kita beli bahan bakunya naik, misalkan PPN gitu. Nah alasannya ya tadi kenapa UMKM itu yang paling utama, karena untuk meringankan beban UMKM gitu, jadi meringankan gitu loh. Nah salah satunya penerima bantuan listrik itu ada buat bantuan sosial gitu, itu buat pelaku pelanggan sosial. Pelanggan sosial itu contohnya kayak masjid, terus panti asuhan, panti jompo, terus pengajian atau majelis lainnya gitu. Nah, alasannya karena pemerintah ingin membantu operasional lembaga sosial untuk memberikan manfaat kepada masyarakat. Nah, di sini juga ada pelanggan khusus terdampak bencana alam atau sedang krisis ekonomi. Nah, ini
biasanya yang sedang krisis ekonomi mendapatkan bantuan listrik ya 50%. Ya, mudah-mudahan penerapannya sih bantuannya tepat tepat ya, maksudnya tepat sasaran gitu. Nah, kriterianya untuk mendapatkan syaratnya yaitu satu ya, masyarakat berada di wilayah terdampak bencana atau krisis ekonomi. Nah, pemerintah memberikan diskon ini dengan tujuan untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana gitu, krisis ekonomi. Nah, untuk yang belum tahu ya caranya untuk mendaftarkan listrik gratis atau mendapatkan listrik gratis 50% tadi. Nah, yang salah satunya itu terdaftar di DTKS. Yang kedua itu melalui verifikasi PLN ya. Nah, caranya itu gampang, tinggal ngecek, tinggal masukin pembelian seperti biasa normal. Misalkan apabila nanti pentas pembelian bertambah tokennya, berarti Anda itu terdaftar gitu, mendapatkan bantuan gitu. Nah, diskon itu kalau yang mekanisme otomatis itu diskonnya langsung diterapkan pada tagihan bulanan pelanggan yang terdaftar gitu. Nah, apa sih dampaknya bagi masyarakat, UMKM dan pemerintah? Dampak program listrik ya bagi masyarakat salah satunya adalah membantu perekonomian masyarakat. Nah, terutama di tengah kenaikan harga kebutuhan pokok ya, yang dikarenakan tadi kenaikan PPN gitu. Terus kenaikan pajak-pajak ya, ada. Kalau misalkan barang harga pokok naik, pasti semua jenis mengikuti semua bahan pokok naik gitu. Nah, selanjutnya dampak bagi UMKM. Dampak bagi UMKM yaitu memberikan ruang yang lebih untuk operasional ya, untuk berlangsungan usaha ya, untuk kegiatan usaha, untuk mendongkrak daya saing ya, usaha mikro menengah ya, usaha menengah kecil, usaha mikro, usaha menengah kecil ya. Nah, bagi pemerintah itu dampaknya itu mendorong stabilitas dan ekonomi pemerintah ya, untuk memastikan ekonomi pemerintah itu, ekonomi masyarakat kecil itu tetap terjaga dan mendapatkan akses listrik atau energi yang sesuai atau yang terjangkau. Nah, adapun bentuk pemerintah memberikan diskon kepada masyarakat atau pelaku UMKM itu bentuk bentuk daripada kepedulian ya, kepedulian pemerintah terhadap masyarakat kecil pelaku usaha, guna untuk mendongkrak perubahan ekonomi yang saat ini gitu, apalagi dampak dari PPN. Nah, yang terakhir ini nih beras ya. Beras itu kan termasuk makanan pokok yang sehari-hari dikonsumsi gitu ya. Ya, kemungkinan besar ini sangat membantu gitu. Ya, mudah-mudahan dengan bantuan beras ini semoga ya yang mendapatkan itu maksudnya tepat sasaran gitu ya. Jangan yang orang kaya yang rumahnya gedung, yang rumahnya tingkat 2 dapat beras, sedangkan yang rumahnya mau roboh ya, ibaratnya nggak dikasih apa-apa gitu.
bagus sebenarnya kalau bantuan beras 10 kg gitu. Misalkan beras 10 kg itu kalau misalkan buat keluarga kecil misalkan 10 kg ya mungkin buat setengah bulan cukup lah. Tapi misalkan kalau apa namanya buat rumah gedungan tadi itu ya sangat disayangkan, harusnya yang dapat tuh masyarakat menengah, masyarakat yang memenuhi kriteria gitu. Nah, dengan adanya diskon beras ya, masyarakat yang kurang mampu jadi lebih terbantu. Misalkan yang dulu kan ada program PKH ya, PKH program keluarga harapan gitu. Nah di situ tuh masyarakat yang mendapatkan PKH itu mendapatkan mendapat BLT, terus mendapatkan beras, mendapatkan uang pendidikan gitu ya uh, bagi keluarga yang masih mempunyai anak yang masih sekolah itu mendapatkan bantuan BLT gitu untuk siswa gitu. Dan juga untuk bantuan beras seperti biasa 10 kg ya. Untuk yang terdapat di PKH emang udah dari tahun sebelumnya pun udah dapet ya. Ya kesimpulannya tadi ya emang kenaikan PPN itu ya ada dampak negatif, ada dampak positifnya. Ya dampak positifnya itu ya tadi kita mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa diskon listrik ya, sama beras 10 kg ya. Tujuannya satu, pemerintah itu untuk membantu mendongkrak perekonomian saat ini dikala kenaikan PPN 12%. Nah sisi buruknya buat masyarakat itu ya masyarakat jadi tertekan ekonominya gitu loh, jadinya daya belinya berkurang gitu lah. Dampaknya itu untuk pelaku UMKM. Dan untuk pemerintah itu sendiri pastinya ya mungkin mendapatkan dampak positif semua sih menurut saya gitu. Dan ya mungkin lebih untuk pemerintah lebih memperhatikan lagi kepada masyarakat, baik masyarakat konsumen, baik masyarakat pelaku usaha ataupun masyarakat yang di dalam pemerintahan gitu. Semoga dengan adanya program ini bisa mendongkrak ekonomi nasional Indonesia. Sekian, terima kasih. Saya Ivan Sodi. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.